Halo semuanya, perkenalkan namaku Francisca Angelika yang akan menjadi MC hari ini bersama partnerku yaitu Cece Juliana. Nah, pada hari ini kami mengundang dua orang tamu spesial yang bersama kami untuk melakukan sesi acara interview hari ini. Boleh dari masing-masing Koko sama Cece Dina untuk memperkenalkan diri? Oke, Latino Halim. Saya salah satu agensi builder dari Provincial di agensi Dynamic Content. Itu aja. Yuk. Saya Dina, salah satu associate agency builder salah satu di kantor Dynamic Content. Sebelumnya nih mau nanya nih, Koko sama Cece, kenapa sih masyarakat itu harus tahu dan punya yang namanya asuransi? Nah, contoh nih ada dua sahabat baik, si A dan si B. Oke, mereka sama-sama kuliah di sini ya. Setelah kuliah mereka dapat pekerjaan yang bagus, dapat karir yang bagus. Ya, dapat karir yang bagus dan ceritanya gaji mereka 30 juta per bulan. Si A dan si B sama, sahabat juga ketemu perusahaan yang sama, gajinya juga sama, posisinya juga sama. Oke, si A ditawarin asuransi, si A nggak mau. Si B ditawarin asuransi, dia merasa itu penting dan diambil. Dari gajinya 30 juta itu mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya mereka investasi. Oke, si B itu mereka pakai, dia juga pakai, tapi dia sisihkan 6 juta itu bayar premi asuransi. Gede dong ya. Berarti 30 juta dipakai 6 juta buat asuransi. Nah, sering berjalannya waktu, sudah kerja belasan tahun. Dan mereka juga sudah memiliki masing-masing ya, memiliki satu istri dan 2 anak. Oke, masing-masing juga sudah bisa nabung. Si A itu nabungnya 500 juta, jadi tabungannya ada 500 juta. Si B itu enggak, 250 juta aja. Kenapa? 6 juta di tiap bulan dibelikan asuransi. Kasian ya si B ya. Oke. Masing-masing juga udah punya 2 rumah, di mana satu rumahnya sudah lunas, satu rumahnya sama-sama kredit. Oke, namanya juga sahabat baik, rumahnya di kredit yang sama. Nah, karena mereka sahabatan udah lama, sakitnya juga sama-sama. Sakitnya juga sama-sama nih. Janjian. Ya, di usia 45 mereka sama-sama sakit kena penyakit berat. Karena kanker, penyakit berat ya. Kena penyakit berat karena mereka bekerja di perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bayarin. Perusahaan bagus sekarang ada asuransi ya, yang corporate ya. Jadi dibayarin untuk segala perawatannya. Oke. Dan dirawat aman, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, ada aturan di Jaknaker, kalau nggak salah ingat ya, teman-teman boleh cari tahu, bahwa seorang karyawan, apapun posisinya ya, kalau sudah tidak produktif 6 bulan pertama, itu gajinya udah dipotong setengah. Oke, si A dan si B mengalami hal yang sama, 6 bulan nggak pulih-pulih, dipotong. 6 bulan berikutnya nggak pulih-pulih lagi, dua-duanya di PHK. Jadi sahabat karib ya, dari kuliahnya sama-sama sampai di PHK juga sama-sama. Oke, saat di PHK si A itu tidak memiliki asuransi. Si B itu ada nggak? Ada. Karena si B itu memiliki asuransi yang sesuai KIH. Jadi setiap kali dia rawat di rumah itu di cover perusahaan apapun yang sesuai KIH. Itu yang pertama. Si A itu karena tidak memiliki asuransi, habis nggak kira-kira depositonya 500 juta? Habis. Karena rata-rata untuk pengobatan seperti itu di atas 500 juta. Saat ini ya teman-teman ya, 5 tahun lagi mungkin sudah di atas 780 juta. Oke, udah kelihatan bedanya ya. Oke, kemudian satu rumahnya kredit lagi tuh, kredit kan? Kredit KPR. KPR itu ada asuransi nggak sih teman-teman? Ayo. Oke. Kita tahu ya. KPR biasanya ada. Biasanya ada asuransi. Tapi saat seseorang kena sakit kritis, nasabah itu tetap harus bayar angsuran. Nasabah nggak perlu bayar angsuran lagi, lunas. Kalau si nasabahnya sudah meninggal, ya. Nah, si B ini karena sudah dipecat beberapa bulan dan tak mampu bayar. Si A ya tak ada sanksi. Si A kan karena sudah dipecat beberapa bulan, tak ada income dan tak bisa bayar angsuran. Rumahnya disita oleh bank. Si B itu
selain dia punya asuransi yang mengcover biaya perawatan di rumah sakit, dia juga ada ambil asuransi sakit kritis, di mana dia udah terdiagnosa positif sakit kritis kanker, santunan sakit kritisnya cair, dan dia makanya untuk lunasin rumah KPR-nya itu. Jadi aman si B. Benar ya? Udah kelihatan ya? Jadi bedanya apa tadi? Si A itu sudah kehilangan satu rumah dan deposito 500 juta. Si B itu walaupun depositonya yang awal 250 juta, tapi dia masih tetap ada, rumahnya tetap masih ada. Paham ya? Kemudian si A dan si B tadi ada anaknya. Anaknya sama-sama mau masuk ke SMA. Karena si A itu uangnya sudah habis semua, nggak mampu daftarin anaknya lagi. Malahan istrinya perlu kerja. Si B itu saat dia masih sehat, dia ambil dari 6 juta itu ada sebagian masuk ke asuransi pendidikan anak. Jadi si B itu satu anaknya yang masuk SMA masih bisa masuk, bahkan sampai kuliah masih aman. Udah ya, udah tahu bedanya ya? Asalnya berbeda, masa depan anaknya beda, masa depan istrinya beda. Si A itu istrinya harus kerja dan suaminya sakit, dia kurang bisa ngurus karena harus kerja. Si D itu karena punya asuransi, istrinya nggak bisa kerja dan bisa fokus untuk pengobatan suaminya. Tak dia berkata lain setahun kemudian dua-duanya meninggal. Sama-sama meninggal, oke? Sama-sama meninggal. Si A itu ya karena sudah nggak ada biaya untuk proses pemakaman saja dia udah susah, tidak sumbangan ini. Bahkan waktu pengobatan kankernya ada sebelum dia meninggal dia udah tidak sumbangan. Oke, kenapa? Karena nggak ada asuransi, deposito juga udah habis, rumahnya juga udah disita. Si D itu dia meninggal, dia kebetulan dari 6 juta itu juga ada asuransi jiwa, cairlah 2M. 100 juta dipakai untuk prosesi pemakaman, sisanya bisa untuk biaya hidup dan masa depan kedua anaknya dan satu istrinya. Paham ya di sini? Oke. Nah, si A itu mewariskan apa tuh ya sama istrinya? Masih ada satu rumah, benar ya? Si D itu warisin 2 rumah dan uang 1,9. Paham ya? Nah, seiring berjalannya waktu, kedua anaknya masing-masing juga udah teman-teman berpikir, oh itu kan ceritanya mengada-ngada, ya sakit lah, sakit kritis lah, meninggal. Bagaimana kalau tidak sakit kritis? Survei membuktikan dari 10 orang Indonesia yang meninggal, 8-nya diawali dengan yang namanya sakit kritis. 2-nya itu karena kecelakaan ataupun memang usia udah lanjut. 8-nya pasti meninggal karena sakit kritis dulu. Itulah kenapa asuransi kesehatan dan sakit kritis perlu. Gitu. Kalau meninggal, semua orang meninggal pasti. Nah itu sih. Jadi bisa dibilang asuransi itu sebenarnya proteksi kita untuk benar. kita sakit, kalau terjadi apa-apa juga keluarga kita masih ada sisa layak untuk Benar sekali. Oke, tapi sebelum lanjut nih, tadi kan Tino. Nah, Tino ini dari Prudensial, Prudensial, boleh dong dikasih tahu Prudential itu di mana lokasi kantornya ya, di mana, kemudian kalau bisa tuh gimana sih sistem struktur organisasinya di sana itu gimana dengan Tina juga disamakan Prudential atau Prudential dulu deh sekarang deh kita bahasnya. Dynamic ya. Di kalau komplek itu alamat kita di Pontianak tuh di Ruko Blok di Mega Mall, komplek Mega Mall. Blok H nomor 8 sama. Kalau Di Pontianak. kalau di Jakarta oh ada juga di bahkan Prudential. Prudential itu pusatnya di Jakarta. Kita di Semarang juga. Oh, Kebetulan pemilikan kita orang Pontianak, jadi dia dirikan juga di Pontianak. oh, jadi orang Pontianak ini dirikan Prudential Di Jakarta. banyak tempat berarti ada 3 kota ya. Iya. Selain di Jakarta ya. Nah, habis itu ada di Pontianak. sama Semarang. Kalau untuk struktur organisasi di sana bagaimana? Oh. Ada nggak struktur organisasinya? Di Kalau agensi itu sih sederhana ya. Kita beda dengan PT Prudentialnya. Kalau PT Prudentialnya kita kan ya pasti seperti PT kalau memiliki dewan komisaris, dewan direksi. Ya. Kalau kita di sini itu hanya ya, tentunya adalah pemilik agensi itu adalah pemegang kuasa pemilik agensi. Ya, tapi ya namanya pemilik agensi dia juga nggak segala decision juga nggak dibuat seenaknya nggak juga. Kita juga punya ya seperti kita ya agensi builder yang senior, kita juga bisa memberikan masukan ide dan saran dan sebagainya ke si pemilik agensi. Gitu.
training kita ada training di daerah. Kalau di Jakarta itu kita malahan disebutnya itu CEO. CEO itu bisa bukannya CEO di agency, bisa dari agency builder senior lainnya gitu, yang dipilih seperti itu. Nah jadi sistem kita di sini lebih ke kelembagaan sih. Nah, kita nggak kayak kita memiliki nilai-nilai di agensi kita. Kalau Punya nilai brotherhood, family. Nah itu yang kedua itu yang kita tekankan. di nilai-nilai itu mungkin kalau karena kan dari agensi kan, itu ada visi misinya nggak sih kok? Ada. Ya visinya ya menjadi agensi terbesar di Indonesia. Nah, kalau misinya menjadi berkat ke orang, ke masyarakat supaya mereka memiliki proteksi asuransi supaya ada apa-apa dengan mereka keluarganya masih oke aja. Kalau misinya ke timnya kita ya membantu kehidupan yang lebih baik timnya kita. Seperti itu. Kalau di Prudential sendiri itu produknya banyak kali ya? Produk asuransi yang ditawarkan? Atau hanya satu jenis, satu jumlah? Berarti kan mungkin ada yang bilang, sering dengar ya, karena ada unit link, ada yang kesehatan, ada jiwa, ada tradisional, itulah yang banyak banget seperti itu. Iya. Kalau Itu masyarakat sering dengar ya asuransi ya. Iya. Jadi kalau dari Prudential sendiri itu produk-produk yang biasanya ditawarkan, Kalau yang biasa ditawarkan ya, dia terbagi dari dua sih, konvensional sama tradisional. Sama syariah, sorry, konvensional sama syariah. Kalau produk dia banyak jenis. Dia terutama kan asuransi itu ada kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Asuransi pendidikan lagi jadi 4 ya. Kalau untuk di lapangan mungkin kembali ke nasabahnya, dia lebih perlu dan sesuai kemampuan dia, minatnya di program yang mana. Karena terpisah. Kalau untuk yang asuransi kesehatan, dia bisa digunakan saat kita rawat inap. Kalau yang tadi yang sakit kritis seperti yang Kotino jelaskan ya, terjadi resiko salah satu sakit kritis, dia langsung keluar sekaligus dana tungainya. Kalau yang jiwa, dia saat tutup usia si ahli waris yang akan terima. Sama yang bercerai ya tadi. Iya, Pendidikan punya. Ya, terjadi risiko sama orang tua, si anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya sesuai dari cita-cita si anak. Mungkin dia mau kuliah di mana, berarti bisa tetap terjamin lah. Kalau orang terjadi risiko sama orang tuanya, si anak tetap melanjutkan pendidikannya sesuai keinginan dia. itulah produk ya. Mungkin masih banyak ya, tapi Masih kayak banyak kita banget sih. Kembali kepada teman-teman nih, kayaknya pada mau tanya juga ya. Oke, mungkin kita kembali dulu untuk teman-teman yang tahu juga nih lebih dalam mengenai asuransi. Silakan. Saya bertanya, tadi kan ada menjelaskan tentang berbagai produk ya. Iya. Nah, produk asuransi apa yang paling diminati oleh nasabah dan apa faktor utama yang membuatnya populer? Kemudian bagaimana peran produk tersebut dalam aspek investasi, khususnya dalam membantu nasabah mengelola keuangan jangka panjang? Paling laku kalau dari rata-rata asuransi yang berhubungan dengan sakit. Jadi yang favorit biar itu yang paling laku. Itu yang paling laku. Kenapa? Itu yang paling penting. Soalnya itu adalah asuransi dasar. Ya. Biasanya kalau kita edukasi ke masyarakat, asuransi paling dasar yaitu asuransi yang dimana bisa membayar biaya rumah sakit. Itu yang paling dasar. Jangan sampai baru sakit aja udah nggak ada uang. Oke, kasihan. Kalau udah sakit nggak ada uang, nggak bisa berobat, bisa meninggal. Nah itu udah kenapa Indonesia juga keluarkan BPJS yang kesehatan. Kayaknya itu penting. Nah itu yang paling laku itu, paling laku. Kedua yang paling laku itu adalah asuransi jiwa. Kenapa? Karena seorang kepala keluarga kalau sampai dia kenapa-napa, si anak dan istrinya masih harus hidup. Banyak masyarakat di Indonesia mereka nggak pikirkan hal itu. Mereka pikirkannya ya hidup sehari demi sehari. Mereka nggak menyadari resiko itu bisa datang. Nah, di mana resiko itu datang, resiko jiwa itu datang karena istrinya masih bisa hidup sebagaimana mestinya. Itu yang paling penting. Setelah itu baru dan paling penting akan laku memang seperti itu. Nah setelah itu baru asuransi sakit kritis dan asuransi pendidikan. Nah, pendidikan itu udah yang paling ini sih, paling tersier ya. Paling tersier. Nah, udah yang 3 itu baru yang pendidikan. Nah, kemudian kalau yang paling laku ya biasa sih banyak yang masyarakat Indonesia mencari murah. Nah, kalau bisa yang murah dan uangnya balik.
sama tadi ya, hubungannya dengan investasi ya. Oke, sebenarnya asuransi itu agak berbeda dengan investasi. Oke, tapi kalau untuk asuransi unit link itu masih ada sedikit keterikatan. Kenapa? Karena asuransi unit link ada sebagian premi nasabah yang belum habis untuk biaya asuransi dan diakuisisi. Itu dipakai untuk investasi. Nah, investasinya ya bisa ke saham, ke obligasi, ataupun ke deposito. Nah itu nasabah yang pilih, mau pilihnya yang mana. Tetapi perlu digarisbawahi adalah baru diinvestasikan saat sudah bayar semua biayanya. Gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa bayar asuransi unit link investasinya banyak. Jangan berpikir seperti itu. Nah, mungkin udah bayar 15 tahun, 20 tahun. Mungkin ya investasi yang terbentuk dari dana total yang diinvestasikan itu mungkin 50 sampai 70%. Kenapa karena mereka bayarnya ke asuransi dulu. Investasi itu adalah hanya nilai plusnya. Nah, investasi di unit link itu sebenarnya juga bukan tujuannya berinvestasi, bukan. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan polis itu tetap aktif saat si nasabah udah kesetor. Contoh nih, seseorang beli asuransi di usia 25, bayar sampai usia 55 dia pensiun. Pensiun kan kadang udah nggak ada pemasukan. Bagaimana bayar polisnya? Oke. Nah, tapi karena dia udah rutin bayar selama 30 tahun, terbentuklah nilai tadi ya, nilai investasi dalam bentuk unit link. Mungkin ada yang berikutnya, silakan. Oke, kalau saya Michael Pan. Michael. Ya. Oke, saya ingin bertanya, ngomongin soal asuransi, kalau misalkan sebut mereknya kan pasti banyak lah ya kan. Betul. Nah, yang dari saya tahu dari salah satu bank BCA, buat melakukan asuransi AIA. Nah, menurut Koko sama CC nih, kenapa 11 tahun aja melakukan atau membuat asuransi tersebut? Oke, jawab aja. Mau jawab? Kan dulu di bank dulu. Aduh, ya. Dulu lama di dalam soalnya sebut merek nggak? Saya udah disebut Iya, merek. contohnya. Karena kita agak ini siapa bukan disebut merek. Takutnya kita memberikan penjelasan yang salah. Apalagi kita bukan dari BCA, kita juga bukan dari AIA. Jadi kami hanya menjawab sebatas yang kami tahu. Oke. Jadi BCA itu tidak mengeluarkan AIA atau tidak membuat AIA, tapi dia berrekanan dengan AIA supaya bekerja sama. Ya, kerjasama itu pasti ada MOU-nya, ada jangka waktunya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita nggak tahu ya. Harus tanya ke orang BCA dan AIA-nya. Itu harus ke bagian-bagian tertentu yang tahu. Karena ada perusahaan nggak semua orang tahu. Kalau staff tahu mungkin mereka nggak tahu. Yuk tanya semuanya. Kenalkan, nama saya Natalia Grasarin. Natalia. Ngomongin soal asuransi nih Ceko, kan banyak banget masyarakat yang masih belum percaya nih sama asuransi. Karena kebanyakan asuransi itu hasilnya kan zonk. Menurut Cici sama Koko, gimana caranya supaya masyarakat tuh bisa percaya sama asuransi? Kalau sebenarnya tuh asuransi sebenarnya tuh berguna gitu, apalagi untuk investasi jangka panjang. Kisah-kisah yang serupa seperti ini yang nggak dapat kita pungkiri, cuman kembali lagi perusahaan asuransi itu ada regulasinya, kita nggak bisa membatalkan klaim orang, tidak bisa klaim orang tanpa dasar yang pasti, tanpa dasar yang bisa dikontrol. Pembatalan sebelah pihak. Iya, kita kan hanya dengar dari luar bahwa kronologisnya seperti ini nih, tapi kita nggak tahu pastinya. Taunya hanya anggota keluarga bilang ada bayar. Kita harus tahu dia bayarnya, dia rutin bayar beberapa bulan sebelum meninggal. Itu bayar untuk periode dari mulai kapan? Itu dulu yang harus kita tahu. Kemudian sebelum meninggal, perusahaan asuransi, Prudential ada perusahaan asuransi lainnya, dia lihat tanggal meninggal itu polisnya masih aktif atau tidak. Itu yang dipakai. Kalau saat dia meninggal, polisnya masih aktif, kemungkinan dibayar. Kemungkinan ya. Tapi kembali lagi sesuai produk yang diambil. Kalau asuransi jiwa kan bisa. Belum tentu. Kemungkinan dibayar kalau saat meninggal dan polisnya aktif. Perusahaan asuransi dalam proses klaim dia akan kembali lagi. Oke. Apakah sebelum dia meninggal polisnya pernah tidak aktif? Tidak. Itu lagi. Oke. Kalau pernah tidak aktif, dia pulihkan. Ya tentunya waktu meninggal aktif. Benar ya? Dia akan lihat saat dipulihkan
apakah si nasabah melaporkan kondisi kesehatan sebagaimana mestinya atau tidak? Oh papa, Ah, saya jadi ikut bertanya. asuransi nih. Ya. Udah bayar berapa lama? Sekali dia itu nggak Nggak cair gitu kan? gitu. Padahal dulu udah bayar 3 tahun. Jadi buat pikiran apa orang lain, oh ternyata Iya, asuransi iya. bohong ya, asuransi nah. Betul. Kita cuma tahu cerita luar dan nggak tahu cerita Benar, dalam. benar, benar. Nah, setiap ada hal yang memang perusahaan asuransi tidak bisa menjawab, nasabah memiliki hak untuk lapor kok. Lapor ke OJK. Lapor ke OJK, lapor ke polisi pun boleh. Dari teman-teman masih ada yang bertanya, silakan. Masih 100 pertanyaan lagi. Perkenalkan, nama saya Cindy Sterling, biasanya dipanggil Cindy. 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 Ya, asuransi ini banyak banget nih. Ada saran nggak untuk calon nasabah? Gimana sih cara untuk menemukan perusahaan asuransi yang aman? Karena biasanya tuh produknya tuh juga penawarannya tuh nggak beda jauh. Sebenarnya ada satu indikator yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebelum dia memutuskan untuk ambil satu asuransi. Tadi kan Cindy ya. Cindy. Jadi ada bahwa programnya preminya kurang lebih sama ya. Sebenarnya yang harus kita lihat itu adalah indikator RBC, rasio base capital. RBC itu Kekuatan. adalah rasio kekuatan keuangan perusahaan asuransi untuk membayar kewajibannya terhadap klien. Itu yang perlu kita lihat. RBC. Dari pemerintah Indonesia menyarankan RBC itu 120%. Di mana? Misalnya ini hanya contoh ya. Contoh nih kewajiban klaim prudensial katakan nih, kalau misalnya semua nasabah di Indonesia meninggal serentak janjian semua, katakan deh harus bayar klaim 20 triliun. Ya, jadi keuangannya prudensial, kesiapan dananya itu harus 24 triliun karena 120% dari kewajiban klaim. Ya, itu sudah dikatakan sehat menurut pemerintah Indonesia. Ya, kalau bisa kita cari perusahaan asuransi yang melebihi itu lagi. Kalau prudensial itu kurang lebih 500% RBC kekuatannya. Jadi satu klaim sebenarnya bisa dibayar dengan 5 klaim. Seperti itu. Nah, jadi klaim yang 20 triliun kita memiliki 100 triliun, 5 kali lipatnya. Tapi tiap tahun beda-beda. Tiap tahun beda-beda ya. Enggak setiap tahun seperti itu. Nggak stabil. Namanya laporan keuangan rasio juga naik turun sesuai dengan kinerja keuangannya juga. Seperti itu. Nah, itu yang paling penting. Ya, jangan sampai ada satu perusahaan asuransi yang RBC-nya rasionya udah agak mepet nih 130, 135, kita ambil dengan dia lagi, siap-siap. Ya. Enggak juga sih kalau dia bisa tanam saham lagi, dapat dana fresh lagi, RBC-nya akan naik lagi. Seperti itu. Dan dia dapat dana lagi ya dari mana? Dari masyarakat lagi, pendapatan premi lagi. Tapi kalau pendapatan preminya besar, premi yang lebih besar lagi, rasionya akan turun lagi. Seperti itu. Jadi semua korelasi. Kecuali memang dari pemerintah perusahaan-perusahaannya yang di Eropa dia suntik dana lagi berapa euro gitu. Ataupun diakuisisi oleh asuransi lain. Pernah kan teman-teman perusahaan asuransi yang udah agak-agak kurang sehat diakuisisi oleh asuransi lain ada. Sudah sering terjadi di Prudensial tidak. Prudensial tidak pernah mengakuisisi dan tidak pernah diakuisisi. Kita juga bisa share di Google laporan ke itu kan, Iya, laporan benar, keuangan benar. setiap tahun di upgrade. Betul. Kita bisa cek di www.prudensial.co.id. Di semua keuangannya ada, kita ada. Itu sih. Nah, itu dari keuangan. Ya, tentunya kita harus lihat dari ini juga sih pelayanan dari agennya, tenaga pemasarnya, kemudian kemudahan aksesnya oleh nasabah ke pusatnya bagaimana, mendapatkan datanya bagaimana, kalau klaim gampang nggak, itu sih yang jadi salah. Nah, kalau untuk asuransi kesehatan ya kita lihat lagi kerjasamanya dari Perkenalkan, nama saya Luisa. Luisa. Saya mau tanya nih, Cece dan Papa kan udah lama ya jadi agen asuransi kan. Lalu Cece dan Papa tuh tahu nggak cara perputaran uang di asuransi? Karena kan ada premium dasar melebihi premi yang dia bayar. Jadi gimana sih cara? Oke, mekanisme mana? Oke. Prudential itu sebenarnya ada 2 PT. PT Prudential Life Insurance dan PT Prudential Syariah Life Insurance. Ada 2 PT. Itu dari tahun 2023 udah ada 2 PT, satunya yang Syariah, satunya yang biasa. Kedua itu jawabannya beda. Jawabannya beda ya. Karena yang Syariah itu dia menganut asas Syariah. Oke. Yang biasa itu ya seperti pada umumnya
Saya akan jawab yang biasa dulu. Dari nasabah baru premi. Premi itu kan ini yang biasa ya, posisi biasa ya, ataupun asuransi yang biasa. Premi dikumpulkan lalu bayar klaim. Nah itulah kenapa asuransi, di mana ada juga nasabah-nasabah tertentu dia bayar premi baru berapa, ternyata tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Oke, dari mana uangnya, benar nggak? Dari mana uangnya kan? Uangnya ya dari premi yang dikumpulkan dari semua nasabah. Contoh nih kita berapa orang? 9 ya? 9 contoh begini nih, kita 9 nih, anggap aja deh rata-rata premi dia 1 juta ya, yang dihitungnya 1 juta kita kumpulkan ke prudensial, ini si prudensialnya, berarti 1 bulan 9 juta kumpulkan, oke. Udah 3 bulan nih, berarti baru 27 juta, enggak? Tiba-tiba, yang jelek saya lagi lah, si Tino nih sakit masuk ke Antonius, habis 10 juta, saya baru bayar 3 juta. Klaim saya berapa? 10. Diambil dari mana? Ya diambil dari 27 ini. Tinggal 17. Oke. Bulan depan bayar lagi 9 juta lagi, udah jadi 26. Nah ya, bayar lagi 9 juta udah jadi 35. Nah, lalu masuk lagi anggota baru lagi 5 orang lagi, tambah lagi. Seperti itu terus. Nah, nanti giliran si Dina kan mentaber. Habis 20 juta, habis lagi begitu lagi, seperti itu, paham ya? Jadi selama pendapatan premi lebih besar dari klaim dari kita semua dan lebih besar dari semua biaya operasional, itu masih untung, RBC-nya yang tadi ya masih akan naik. Ya. Tapi kalau uangnya makin menipis, RBC-nya makin nipis. Tuh, nah kenapa Prudential kuat? Karena udah berdiri dari tahun 95 di Indonesia, hampir 30 tahun. Setiap tahun membukukan rata-rata yang membukukan keuntungan bersih itu 4 triliunan. 4 triliunan. Keuntungan bersih. Zaman dulu mungkin nggak hanya 2 triliunan. Kadang juga bisa 2 triliunan aja. Kalau lagi klaim lagi besar itu. Ya. Nah, kita udah input dananya udah banyak. Di sini udah banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita serentak semuanya satu masih ada uangnya. Kalau yang syariah itu mirip. Bedanya hanya dikit. Gitu. Sama, kita kumpulkan 9 juta, dari bulan 9 juta. Okay. Uang ini bukanlah uang prudensial. Ingat ya. Jadi prudensial syariah itu dia bukan penanggung. Di prudensial biasa dia adalah penanggung, nasabah adalah tertanggung. Istilahnya bahasa Indonesia seperti itu. Kalau yang syariah, kita nasabah itu bukanlah tertanggung, kita peserta. Orang yang dengan sukarela ikut. Peserta kayak orang arisan, peserta arisan seperti itu. Ikut 1 orang 1 juta, taruh di sini. Supaya uang arisan ini aman, siapa yang pegang? Si Prudential Syariah. Prudential Syariah bukan penanggung, dia pengelola. Dia mengelola uang itu supaya kita nggak sembarang pakai. Si pesertanya nggak sembarang pakai. Dia mengelola, dia yang mengkaji premi Cindy berapa, ya. Nah, preminya Luisa berapa, itu Lucia ya. Seperti itu, dia pengelola. Nah, sama nih ada yang sakit, diambillah dari dana ini. Ini namanya dana tabaru. Ada istilahnya dana tabaru namanya. Itu adalah dana kebersamaan. Banyak sih sebenarnya yang mau Iya. ditanyakan ya, tapi berhubung waktu kita juga terbatas, kemudian ya yang dari teman-teman juga ada pertanyaan lagi ya, udah lumayan lah mengenai asuransi dari yang dijelaskan Tino. Ini lagi kuliah ya, di dosennya. Oke, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini ya Mas ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga apa yang disampaikan mengenai asuransi itu dapat menambah pengetahuan dari penonton. Kemudian ya bisa dipikirkan juga perlu ambil asuransi untuk proteksi kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.